Selamat pagi, Pastor Petrus. Ada beberapa pertanyaan secara umum ini. Menurut Bapak, bagaimana kondisi gereja dalam situasi keadaan saat-saat ini? Selamat pagi juga Awi, Lisa yang ada di sana. Binje, luar biasa. Tuhan tetap menjaga kita, menolong kita. Saya mengharapkan kalian sekeluarga mengalami kesehatan. Doa kami dari sini tetap untuk kalian. Haleluya. Satu pertanyaan yang sangat luar biasa, itu pertanyaan sesuatu umum yang memang sering kita memang sudah dengar dan sering kita sudah lihat. Banyak memberikan jawaban-jawaban sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Tapi khusus dalam pribadi saya, untuk hal ini saya menjawabnya hanya dengan simple saja, karena ini yang Tuhan taruh di dalam diri saya, bahwa situasi keadaan seperti ini bukan hanya Indonesia yang mengalami dampak, bukan hanya gereja yang mengalami dampak. Situasi keadaan seperti ini yang mengalami virus, yang mengalami juga ketakutan, yang mengalami kekurangan, bukan hanya gereja, tapi seluruh dunia. Ada beberapa gereja alami, ada beberapa gereja yang tidak alami dalam kekurangan. Tapi kalau situasi dengan keadaan seperti ini, saya hanya mengambil yang sederhana saja. Tuhan punya rekayasa untuk membuat situasi seperti ini, sehingga gereja tanpa ada ibadah, hanya dari rumah, semua orang-orang percaya stay home. Saya cuma hanya mulai merenungkan, Tuhan sedang melatih umatnya, Tuhan sedang melatih gereja-gereja, bukan hanya sekedar berbicara, bukannya sekedar hanya menyampaikan KKR, bukannya sekedar menyampaikan seminar, tetapi inilah waktunya kita mulai masuk kembali kepada pelatihan, sehingga kita bukannya menyampaikan, tapi kita sudah mempraktekkannya. Situasi keadaan seperti ini, orang percaya yang ada di rumah, saya melihat Tuhan sedang membuat rekayasa sehingga orang-orang percaya dapat mulai konsisten membaca firman Tuhan, sehingga iman-iman gereja, iman-iman orang percaya mulai di-upgrade. Mereka konsisten membaca firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan yang selama ini mungkin gereja seminarkan, gereja cuma hanya KKR-kan, tapi gereja dan yang membuat seminar dan KKR sedang juga dituntut hidup mereka. Bagaimana sekarang keberadaan saat seperti ini? Apakah cuma hanya eksklusif? Kita tidak akan berbicara lagi gereja mana yang paling hebat, gereja mana yang paling kecil, gereja mana yang paling besar. Tapi situasi keadaan seperti ini, saya hanya mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita sedang Tuhan paksa, Tuhan sedang dorong, Tuhan sedang arahkan untuk melatih hidup kita memiliki iman yang lebih kuat, mengupgrade iman kita semakin hari semakin kuat, sehingga iman kita bukan iman yang kerdil lagi, tapi iman kita iman yang perkasa. Baca firman Tuhan sebanyak-banyaknya secara konsisten. Selama ini mungkin kita tidak membaca secara konsisten, tapi pelajari firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungi firman Tuhan secara konsisten. Sehingga waktu kita membaca firman Tuhan, apa yang kita dapatkan firman Tuhan, kita deklarasikan, perkatakan, ucapkan, proklamirkan apa yang ada di dalam firman Tuhan untuk kita, sehingga iman kita perkasa. Dalam situasi ini, saya cuma hanya memberitahu kepada kita, khususnya kepada kalian, khususnya juga kepada gereja kita, adalah iman kita harus kita upgrade. Nah, itu yang pertama, Lisa, tentang iman kita harus upgrade. Kenapa kita dalam situasi